Yesus kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru. Yesus ku sembah-Mu, Yesus ku puji-Mu. Kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. Hari ini kita mau bersuka cita, kita mau bergembira karena hari ini hari ulang tahun Grace of Christ Community Church yang ke-9 dengan tema One Faith in Christ. Kita bersyukur pelayanan Grace of Christ Community Church ada sampai hari ini semua karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kita mau bersyukur untuk visi dan misi yang sudah Tuhan percayakan kepada pelayanan ini. Kita dipanggil untuk memuridkan, menjadi murid Kristus, untuk tinggal di dalam terang, kebenaran dan kasih. Kita dipanggil untuk menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Itu sebabnya saudara, dimanapun saudara berada, saudara bisa berdoa, memuji menyembah Tuhan. Karena Tuhan saudara, Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sangat mengasihi saudara tanpa syarat. Itu sebabnya hari ini kita mau memuji Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya setiap kebenaran firman yang akan kita terima memberikan kepada kita tenaga, kekuatan, kemampuan, damai sejahtera, sukacita, supaya kita bisa melihat bagaimana kasih Tuhan, anugerah Tuhan begitu besar, begitu luar biasa mau dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Kita juga akan menerima tubuh dan darah Yesus sebagai tanda pengucapan syukur, di mana Yesus telah mati dan menjadi satu dengan kita. Kita juga akan diurapi dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu kita. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu. Kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga, dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus, menjadi anak-anak Bapa di surga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru, untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya.
Bapa, kami bersyukur untuk berkat anugerah kasih karunia-Mu yang Kau limpahkan di dalam pelayanan Grace of Christ Community. Kami datang menyerahkan ibadah HUT GCC yang ke-9. Biarlah Roh Kudus yang mengurapi kami, menuntun, membimbing, memberi kami tenaga, kekuatan. Dan kami percaya hari ini oleh kuasa Roh Kudus, Pastor Joshua Tumakaka diurapi untuk menyampaikan berita Injil kasih karunia. Kami percaya yang sakit sembuh, yang luka pulih, yang lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama bersyukur pada Dia. Bersorak bagi Dia. Bapa berterima kasih. Yesus kau kekudusanku, Yesus kau kebenaranku, ku terima keselamatanku oleh karya salibmu, darahmu tebus hidupku, jalurmu menyembuhkanku, anugerah dan kebenaranmu ku terima karena kasih-Mu. Mari dengan penuh sukacita kita bertepuk tangan di atas kepalamu. Haleluya. Tuhan, inilah rinduku. Ubahlah hatiku selalu. Jadikanku Allah dalam kerajaan-Mu, seturut kehendak-Mu. Tuhan, inilah hidupku, ku persembahkan bagi-Mu. Jadikanku
sempurnakan hidupku. Terpujilah namamu, haleluya. Kami bersyukur ya Bapa, kami berterima kasih karena dalam Yesus setiap kami telah disempurnakan. Mari teduhkan hatimu dan bersyukurlah karena Dia Bapa yang mengasihi setiap kehidupan saudara dan saya. Kami bersyukur Tuhan. Ku naikkan syukurku buat kemurahan-Mu. Kau layakkan ku, jadikan ku anak-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kau Tuhan yang selalu menjagaku. Kau Bapa yang Bapa yang perkasa, Bapa yang adil, Bapa yang baik, yang adalah kasih. Penebus hidupku, Juru selamatku. Ku menyembah-Mu, naikkan syukurku, oh Yesusku, sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama. Ku naikkan syukurku buat kemurahan-Mu. Kau layakkan ku, jadikan ku anak-Mu. Kau Bapa yang setia, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kau Tuhan yang selalu menjagaku, kami bersyukur.
bersyukur Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa penyembahan kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kau yang layak disembah sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku datang padamu, bawakan sembahku, menghadap tatamu, oh Yesusku. Hanya Kau yang mampu tenangkan jiwaku. Ku angkat tanganku dan berseru, takkan kurang panjang uluran tangan-Mu. Kau selalu menolong, menopangku, takkan kurang tajam telinga-Mu Tuhan. Kau selalu menjawab segala doaku, takkan kurang panjang uluran tangan-Mu. Kau selalu menolong, menopangku, takkan kurang tajam telinga-Mu Tuhan. Kau selalu sediakan jawaban atas doa-doaku.
takkan kurang manja. Uluran tanganmu kau selalu menolong, menopangku, takkan kurang tajam. Telingamu Tuhan, kau selalu sediakan jawaban atas doaku. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in Holy Spirit, our God is three in one. I believe in resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in Holy Spirit, our God is three in one. I believe in resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in you. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in Holy Spirit, our God is three in one. I believe in resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih. Hari ini kami dapat berkumpul merayakan anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami di dalam pelayanan Grace of Christ Community Church. 9 tahun Engkau menyertai kami dengan suka dan dengan kebahagiaan, dengan anugerah yang berkelimpahan. Semua karena kasih, Engkau yang memberikan kami kekuatan, Engkau yang memberikan kami passion untuk tetap melayani sampai saat ini. Dan semua karena kasih-Mu yang begitu besar. Dan biarlah hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau yang memberikan kami panggilan di ulang tahun ke-9 ini, One Faith in Christ. Agar kami benar-benar menjadi satu di dalam pikiran, di dalam kehendak, di dalam perasaan dan perbuatan, sebagaimana Engkau menghendakinya dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, semua karena anugerah, tidak ada satupun yang kami dapat perbuat untuk menyempurnakannya.
tetapi karena iman kami melakukannya untuk kemuliaan Bapa. Sembuhkan yang sakit, pulihkan yang luka, dan berkati kami semua. Kuduskan setiap kata kalimat lidah bibirku untuk menyatakan kasih Bapa, meninggikan Yesus Kristus, dan menyatakan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Baik, shalom semuanya. Kita boleh tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Dengan antusias tepuk tangan buat Tuhan Yesus, katakan haleluya. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-9, 9 suatu angka yang luar biasa, karunia-karunia roh, 9 buah roh, 9 gambaran kesempurnaan dan kelimpahan oleh kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita. Dan saya mengucapkan selamat ulang tahun buat semua pastor yang melayani bersama-sama sepanjang 9 tahun ini. Untuk semua jemaat yang dengan setia menjadi percaya, beriman kepada kasih karunia Kristus yang begitu besar, kepada Yesus yang telah berkorban, yang telah menebus kita dari kutuk dosa, kepada semua leaders dan semua teman-teman pelayanan, bahkan teman-teman yang bersama-sama di tempat ini, pelayanan online selama masa pandemi ini adalah hal-hal yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita. Dan tentunya buat semua yang mendukung pelayanan ini sepanjang 9 tahun. Semua kemuliaan hanya bagi Bapa, semua kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus. Dan hari ini Tuhan memberikan kepada kita tema One Faith in Christ. Suatu tema yang Ia taruh di dalam hati saya untuk disampaikan, karena kita telah sampai di dalam sebuah perjalanan yang walaupun dalam konteks pelayanan masih seumur jagung, masih 9 tahun, tapi bagi kita itu pengalaman yang luar biasa. Dan Tuhan telah memperlihatkan kuasanya yang besar. Dan One Faith in Christ ini akan kita pahami dalam 3 bagian. Yang pertama tentang identitas kita di dalam Kristus. Yang kedua tentang apa yang harus atau perlu kita lakukan sebagai orang-orang yang memiliki identitas di dalam Kristus. Yang ketiga, apa yang perlu kita lakukan sehari-hari berhubungan dengan daily routine. Jadi hari ini kita akan mendengar kabar baik Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran dalam bentuk hal yang lebih praktis. Dan kita akan baca firman Tuhan di dalam Yohanes pada pasal 17 dari ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-24. Demikian firman-Nya. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku,
sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi ayat-ayat ini ayat-ayat yang sangat luar biasa yang menceritakan bagaimana kita hidup di dalam Kristus. Kita ada di masa di mana kita menantikan Tuhan Yesus Kristus datang. Paulus menggunakan perkataan kita ada di masa, yaitu di masa dunia yang jahat. Dan ketika Tuhan Yesus datang akan ada kegoncangan, akan ada semua hal yang tidak menyenangkan yang membuat orang stres, depresi, ketakutan, dan kekhawatiran. Dan di dalam kenyataan di masa pandemi ini hal itu terjadi. Bahkan banyak anak-anak Tuhan yang sekarang mengalami hal itu. Itu sebabnya di dalam ulang tahun ini Tuhan memberikan pemahaman kepada kita untuk kembali mengingat. Who are you? Kita ini siapa sebenarnya? Where are you from? Kita ini berasal dari mana? Why are you here? Kita ini di dunia untuk ngapain? Pertanyaan-pertanyaan ini yang harus kita jawab. Dan di hari ulang tahun ke-9 ini, atau di tahun ke-9 pelayanan ini, kita mau menerima kelimpahan anugerah dan berkat dari Tuhan Yesus secara dahsyat oleh kuasa Roh Kudus-Nya. Karena doa Tuhan Yesus ini menunjukkan apa yang kehendak Bapa, apa yang Bapa kehendaki bagi kita. Bahwa dikasih tahu bahwa kita ini bukan dari dunia. Supaya apapun yang terjadi di dalam kenyataan hidup di dunia ini, kita tidak goncang. Karena memang kita bukan berasal dari dunia. Dunia yang digoncangkan. Kita tidak digoncangkan, kita ada di dalam Yesus Kristus. Kita ada di dalam kasih-Nya. Itu sebabnya Tuhan Yesus di dalam tulisan Paulus yang lain di kitab Efesus, dikatakan hendaklah kita sehati, sepikir, mempunyai tujuan yang sama. Sama seperti Yesus, Tuhan yang menjadi manusia yang mengosongkan diri. Kemudian mati di salib, bangkit naik ke sorga dan memuliakan Bapa di sorga. Sama seperti Tuhan Yesus katakan di dalam doa. Sama seperti engkau mengutus aku, demikianlah aku mengutus mereka. Tuhan mengutus kita. Kita mengosongkan diri karena di dalam kita Tuhan beri potensi. Tuhan beri Roh Kudus-Nya. Kita mengosongkan diri supaya itu semua menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi one faith in Christ bukan hanya sekedar mempunyai satu pengajaran karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Tetapi benar-benar firman itu menjadi kehidupan. Karena kita menjadi milik Yesus, menjadi milik Bapa, menjadi anak Bapa. Kita tahu kita bukan berasal dari dunia, kita tahu kita berasal dari Bapa di sorga, kita tahu tujuan kita di bumi. Untuk kita memahami, kita tidak datang ke bumi untuk menggunakan kuasa sorgawi, memiliki hal-hal yang duniawi. Karena kita pada dasarnya dikatakan kita adalah pewaris kerajaan Bapa. Kita adalah anak-anak Bapa, bahkan apa yang Bapa punya adalah milik Yesus dan Yesus adalah milik kita. Sehingga di dalam kekurangan di dunia pun kita mempunyai pemikiran, mempunyai cara berpikir, mempunyai sikap hati yang benar. Karena kita tahu di dalam Yesus kita punya semuanya. Itu sebabnya bagian yang pertama di dalam pemahaman ini Tuhan kembali ingatkan. Bahwa dalam penantian kita untuk menantikan Tuhan Yesus datang, kita ada di masa kasih karunia, masa anugerah yang luar biasa. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu. Percayalah, kita sangat dikasihi, kita telah dikuduskan, kita telah dibenarkan. Kita telah menerima perlindungan yang sempurna karena darahnya menudungi kita, ada tanda darah di dalam kehidupan kita. Kalau ada segala macam kekacauan dan kegoncangan di dunia ini, tanda darah itu yang membuat kita diluputkan. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena perjanjiannya di dalam darah Yesus Kristus. Karena kita ada di dalam rumah kasih karunia. Kita ada di dalam Yesus Kristus. Supaya kita percaya, yang pertama, jangan pernah lupakan identitas kita. Bapa sangat mengasihi kita. Bapa telah menebus kita dari kutuk dosa. Kita telah menjadi miliknya, menjadi anak-anaknya.
Kita harus punya pemahaman yang benar-benar berakar. Bahwa kita bukan berasal dari dunia. Bahwa kita adalah anak-anak Bapa. Bahwa kita di dunia punya tujuan yang jelas, yaitu memuliakan Bapa. Karena apa yang kita kerjakan di dalam pelayanan, di dalam karir, di dalam studi, di dalam semua hal yang kita kerjakan berujung kepada kemuliaan Bapa. Dan Bapa tidak dipermuliakan dengan hanya kepemilikan materi atau pencapaian daripada usaha dan karir. Tapi Bapa dimuliakan ketika kita menyatakan kasih-Nya. Bahwa sesungguhnya semua orang telah ditebus menjadi milik Bapa. Semua dosa sudah diselesaikan dan tidak ada satupun manusia yang berdosa lagi. Yang ada hanya manusia yang percaya atau tidak yang percaya. Dan ketika Yesus datang, Yesus tidak datang untuk urusan dosa, Yesus datang untuk urusan iman. Dan barang siapa percaya kepadanya, Yesus berkata, kita pasti tidak akan binasa. Nah, bagian yang kedua di dalam pemahaman One Faith in Christ ini berhubungan dengan strategi. Dengan apa sih yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang mengerti bahwa kita adalah anak-anak Bapa. Sebagai orang-orang yang paham bahwa kita adalah orang-orang yang berasal dari surga. Kita lahir ke dalam Kristus karena iman. Itu sebabnya kita dibaptis di dalam Kristus dan kita hidup di dalam Kristus di dunia ini. Bahwa Bapa menghendaki di dalam Kristus kita menjadi satu dengan Bapa karena kasih. Bahkan Tuhan Yesus katakan, aku rindu mereka melihat kemuliaanku, bahkan kemuliaan sebelum dunia jadi. Keren banget. Kayaknya boleh kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita diprogramkan untuk itu. Itu sebabnya kita mungkin akan lewat arus air tapi kita gak akan hanyut. Kita akan lewat api tapi kita tidak akan hangus. Kita diciptakan dan dijadikan, dipanggil dengan nama kita untuk kemuliaan Bapa. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama tentunya sebagai milik Bapa, warga sorga, orang-orang yang punya tujuan yang jelas dalam hidup. Kita harus mempunyai pola pikir yang berasal dari Bapa. Kita harus mempunyai sikap hati yang berasal dari Bapa. Seketika kita memahami bahwa identitas kita berasal dari kekekalan, maka kita tidak akan pernah mengalami krisis identitas, karena walaupun semua yang menjadi milik kita hilang, identitas kita tidak pernah hilang. Dan apa yang Tuhan berikan di dalam identitas kita berhubungan apa yang menjadi bagian kita. Di dalam Yohanes pada pasalnya yang ke-15, kita akan baca ayat 1, kemudian kita akan baca ayatnya yang ke-4 dan ke-5, demikian dikatakan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi ranting tidak menghasilkan buah. Ranting adalah tempat buah keluar. Yang menghasilkan buah pohon itu melalui akar. Keluar lewat ranting. Tuhan bilang kamu dan saya ranting. Dan Bapa pengusaha. Marilah kita menaruh pola pikir ini. Bukan kita yang mengusahakan hidup kita. Bapa yang sedang mengerjakan apa yang dia mau kerjakan melalui hidup kita. Sehingga kita rest. Di dalam segala macam kekacauan dunia kita harus benar-benar menaruh di dalam pikiran kita. Bapa punya cara, Bapa punya planning, Bapa punya strategi, Bapa punya segala sesuatu yang dipersiapkan kepada kita untuk kita bagi kemuliaannya. Itu sebabnya Musa mengatakan kepada umat Tuhan, jangan takut, Tuhan akan berperang ganti kamu. Itu sebabnya Yesaya katakan jangan takut, akulah Tuhan penebusmu, juru selamatmu.
yang menebus engkau. Bahkan dikatakan yang menggantikan engkau dengan Sheba, dengan Mesir, dengan Ethiopia, artinya dengan mengorbankan korban yang mahal. Itu harus kita taruh di dalam pola pikir kita. Kalau Yesus saja sudah dikorbankan untuk menyatakan kasihnya kepada kita, masakan ia tidak menyediakan kepada kita apa yang kita perlu? Dan karena kita tahu bahwa hidup kita secara pola pikir bahwa kita adalah orang-orang yang benar-benar secure, aman, terjamin di dalam kasih karunia-Nya, maka biarlah hati kita mempunyai mindset dan sikap hati yang benar. Artinya dari pola pikir itu sikap hati kita selaras. Itulah sebabnya dari hati kita melimpah kasih, sukacita, pengampunan. Kalau ini mau dibahasakan lebih radikal lagi, kitab Kolose menulisnya, jangan lagi ada kebencian, jangan lagi ada dendam, jangan lagi ada kecewa, jangan lagi saling mendustai, hendaklah kamu saling sabar, jangan lagi ada kenajisan, jangan lagi ada percabulan, jangan lagi ada perzinahan. Kenapa? Karena kita yang dibangkitkan dan hidup di dalam Kristus dikatakan, hendaklah pikiran Kristus ada di dalam kita. Jadi selain pola pikir kita, selain sikap hati kita, Tuhan mau kita memeditasi atau merenungkan firman. Merenungkan firman karena Tuhan bekerja menggenapi firman-Nya. Roh Kudus bekerja menggenapi firman Tuhan. Beberapa orang datang kepada saya menangis-nangis, mengeluh dan kecewa. Dan saya katakan, saya hargai tangisannya, apalagi Tuhan, saya hargai kekecewaannya. Tapi semua kekecewaan, kepahitan dan air matamu tidak dapat menyelesaikan masalahmu. Karena Tuhan tidak menjawab doamu karena engkau kecewa. Tuhan tidak menjawab doamu karena engkau disakiti. Tuhan tidak menjawab doamu karena engkau nangis. Tuhan menjawab doamu karena kau percaya kepada apa. Itu sebabnya selain pola pikir, selain sikap hati, kita perlu melakukan satu hal apa? Merenungkan firman. Kita tidak punya cakar seperti binatang-binatang yang punya cakar. Kita tidak punya gigi taring yang bisa mencabik. Kita tidak punya kekuatan untuk lari dan kekuatan tenaga yang terus menerus. Kita diberi kekuatan di balik dua telinga ini, brain, otak. Nah kalau otak kita setiap hari diisi news, diberi feeding dari Instagram, dari TikTok, dari YouTube yang bukan dari firman Tuhan, maka otak kita tidak berpikir selaras dengan Yesus berpikir. Itu sebabnya kekuatan kita ada di dalam pikiran ini harus dijarah oleh iblis dengan cara apa? Iblis harus menaruh sebanyak-banyaknya semua yang bukan firman. Nah sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya dari mana kita berasal, siapa kita sesungguhnya, apa tujuan kita hidup di dunia ini di dalam Kristus, apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus mulai mau belajar kebenaran firman Kristus. Kita harus mau belajar apa saja janji-janjinya. Supaya ketika kita sakit ada kekuatan di dalam kita. Karena kita tahu oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Ketika kita ada pencobaan-pencobaan, kita tahu bahwa pencobaan-pencobaan itu adalah ujian iman bagi kita. Dan ujian iman selalu mendatangkan kemenangan karena iman tidak pernah gagal karena Kristus. Dan kita tidak didakwa lagi oleh semua pelanggaran kita karena kita tahu segala dosa kita sudah ditanggung. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, jikalau kamu tetap tinggal di dalam kebenaranku, kamu adalah benar-benar muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Apa yang harus kita kerjakan? Selain memeditasi firman, selain mulai berpikir dengan cara firman berpikir, kita harus mau memutuskan dan menetapkan. Secara sederhana kita nggak bisa katakan aku nggak tahu, aku nggak ngerti. Kamu harus tahu, kamu harus mengerti, kamu harus bisa memilih. Ketika kamu tidak memilih, sebenarnya kamu sedang memilih untuk tidak memilih. Itu sebabnya banyak orang ketika masalah terjadi, dikatakan ini kenapa bisa terjadi? Mereka katakan saya juga tidak tahu kenapa ini terjadi. Itu sebabnya terjadi karena tidak tahu.
kita sebagai anak-anak Tuhan harus mulai bertanggung jawab atas seluruh perilaku, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Karena kita tahu kita memiliki Yesus yang mengasihi kita. Kita tahu kita memiliki Bapa yang begitu ajaib, yang begitu luar biasa. Kita tahu bahwa Dia memberi tujuan. Di dalam kita semua ada sesuatu yang ditaruh sebagai panggilan yang dahsyat. Diri kita tahu bahwa kita didesain bukan untuk jadi orang biasa. Apapun keadaan kita, apapun alasan kita untuk banyak hal yang mengecewakan kita, di dalam diri kita tahu bahwa sebenarnya ada sesuatu yang Tuhan taruh yang unik, yang luar biasa, yang dahsyat, yang harus dikosongkan sampai habis waktu kita hidup di bumi ini. Itu sebabnya kepemilikan tentang semua hal-hal materi di dunia tidak pernah bisa memuaskan orang. Kita hanya bisa dipuaskan ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus-Nya, oleh janjinya, oleh kebenarannya, oleh pengenalan akan Yesus Kristus, oleh tujuan-tujuan yang lebih besar dari hidup kita. Ketika kita memahami ada tujuan yang lebih besar dari hidup kita, kita tidak bermasalah dengan hal-hal yang sepertinya kita melakukan hal kecil dan sederhana. Karena kita tahu hal kecil dan sederhana yang kita lakukan mempunyai dampak yang besar di dalam kekekalan dan rancangannya Tuhan. Sama seperti gedung yang besar, orang yang hanya memasang satu bata atas satu keramik bersuka cita karena dia tahu bahwa apa yang dia kerjakan adalah pekerjaan yang besar. Ketahuilah bahwa doamu dampaknya besar, perkataanmu dampaknya besar, pemikiranmu dampaknya besar. Itu sebabnya iblis tidak mau kamu dan saya terbiasa berpikir di dalam Kristus. Iblis tidak mau kita bisa fokus. Iblis tidak mau kita bisa mengerjakan secara konsisten. Iblis tidak mau kalau kita bisa fokus dan berdisiplin untuk memutuskan ini jalan yang aku ambil. Dan disinilah aku akan mau melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan beri bagiku. Iblis maunya kita mager, baper, nggak ngerti apa-apa, awah lap. Tapi hari ini Tuhan bilang, ada anugerah yang besar, ada kasih karunia, ada Roh Kudus di dalam kamu. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan personal mastery, penguasaan diri. Dan biarlah kamu diberkati, karena kamu memahami atau kita memahami identitas kita di dalam Kristus. Kita memahami apa yang harus kita kerjakan. Kita harus benar-benar paham dan menyadari pola pikir kita yang benar. Sikap hati kita yang benar. Melihat semua dan melihat sesama seperti Tuhan melihat. Sehingga dengan mudah kita mengasihi karena kita dikasih. Dengan mudah kita mengampuni karena kita orang-orang yang diampuni. Dengan mudah dan murah hati kita memberi karena sesungguhnya semua adalah milik Tuhan. Dan yang ketiga, bukan hanya kita tahu apa yang harus kita kerjakan secara taktik, secara daily rutin. Karena satu hari itu seperti miniatur kehidupan kita. Jika kita melakukan satu hari hidup dengan kemenangan, satu hari hidup dengan kemenangan secara konsisten, kita akan mempunyai satu minggu yang penuh kemenangan. Satu minggu yang penuh kemenangan akan menjadi satu bulan yang penuh kemenangan. Satu bulan yang penuh kemenangan akan menjadi 1 tahun yang penuh kemenangan. 1 tahun kemenangan telah menjadi 9 tahun yang penuh kemenangan bagi kita GCCC. Boleh kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya tidak bisa menutupi sejarah pelayanan ini. Pelayanan ini dimulai saya dihujat, direndahkan, dihina. Di usia 49 gak punya uang, rumah saya masih tergadai di bank. Walaupun saya gak pernah ngomong, istri saya mengalami kekecewaan, anak-anak saya mengalami kekecewaan. Tapi saya berusaha by faith menerima kebenaran yang dari Tuhan untuk selalu mengatakan hal-hal yang baik. Hari lepas hari. Apakah saya sempurna? Saya sangat tidak sempurna. Saya banyak mengecewakan orang. Saya banyak mengecewakan keluarga dan anak-anak saya. Tapi saya terus melakukannya dengan apa? Dengan iman.
akan jadi lebih baik. Hari ini akan lebih baik, semua akan lebih baik. Semua akan Tuhan sediakan, semua akan Tuhan lakukan. Di sini ada teman-teman online pasti ingat, pertama kali kita mau mulai kegiatan online ini kayak orang gagap. Kameranya baru di order dari Tokopedia, kita deg-degan nih, udah mau siaran mana belum datang-datang. Itu kenyataan hidup. Itu sebabnya harus ada daily routine yang harus dapat kita kerjakan secara pasti. Nah, yang pertama dengan penuh kasih saya mau kasih tahu, apa yang harus dilakukan secara rutin setiap hari? Yang pertama, bangunlah lebih pagi. Tersenyumlah untuk hal ini. Kenapa bangun lebih pagi? Supaya kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Karena kalau kita bangun on time untuk urusan kita nggak akan punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Akan mulai rutin dengan urusan baca handphone, baca WA, baca email, baca semua agenda orang yang menyedot energi kita. Bangunlah lebih pagi. Nggak bisa 1 jam, bangunlah setengah jam. Nggak bisa setengah jam, bangunlah 15 menit lebih pagi. Dan dengan itu mulailah kita dengan sengaja tanpa syarat bersyukur. Apa sih tanpa syarat bersyukur? Coba kita semua tarik napas panjang. Tahu nggak? Di masa pandemi ini banyak orang yang sesak napas. Kalau mereka bisa nafas panjang, mereka akan bersyukur. Tapi karena kita sudah terbiasa bisa nafas gratis, kita nggak bersyukur lagi. Banyak orang nggak punya rumah. Tapi karena kita tiap hari ada di dalam rumah, punya rumah, kita nggak bersyukur lagi. Itu sebabnya bangunlah lebih pagi dan mulailah. Tuhan, aku bersyukur, aku masih tidur enak, masih pakai AC, masih ada air. Masih ada anak-anak, masih ada istri, masih ada makanan, masih ada kulkas, masih ada isinya kulkas, masih bisa nafas, masih sembuh. Mulailah bersyukur setiap pagi. Sehingga otak kita kerja untuk pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Dia mulai bekerja tuh. Chemical di otak kita akan keluar untuk kesehatan dan kesembuhan kita. Kemudian sesudah bangun lebih pagi bersyukur. Bacalah grace prayer. Nggak bisa 10, ya minimal 2. Tujuannya apa? Bukan karena kita tidak bisa berdoa. Tapi supaya otak kita mendapatkan data yang bisa diregister di otak. Cara kerja otak harus ada data yang diregister. Data yang diregister di otak adalah data yang masuk secara konsisten terus menerus. Ketika orang terus menerus bangun pagi pegang handphone, menjadi kebiasaan, setiap pagi dia akan pegang handphone sebelum ngapa-ngapain. Bahkan sebelum ke toilet pegang handphone dan di toilet pegang handphone. Itulah sebabnya untuk melawan ini dibutuhkan willpower, kehendak. Tapi willpower tidak bisa diandalkan karena kita adalah orang-orang yang hidup karena iman yang lebih besar dari willpower itu. Itu sebabnya kehendak atau willpower itu harus dipakai untuk membangun suatu kebiasaan di dalam Kristus. Karena kalau kebiasaan di dalam Kristus itu kita berhasil bangun secara konsisten, lama-lama kebiasaan itu bukan menjadi kebiasaan lagi, itu menjadi kehidupan. Dengan bahasa lain, kita tidak bisa lagi tidak melakukannya. Karena sudah terbiasa, tidak bisa lagi tidak melakukannya. Dan apabila semua yang baik-baik itu yang masuk di otak kita tidak bisa dijarah lagi. Mau ada resesi ekonomi, walaupun otak kita udah gak bisa mikir, otak bawah sadar kita akan ngomong terus, enggak, kamu anak Tuhan, pasti kamu terpelihara. Tuhan pasti punya cara tolong kamu. Karena otak bawah sadar itu isinya memori. Kalau otak yang pinter ini isinya untuk proses, begitu capek gak bisa proses. Tapi otak bawah sadar itu memori, makanya bangun pagi orang bisa kecewa. Ada yang datang kepada saya gak bisa lupain Pak, tiap bangun pagi saya langsung ingat, saya nangis, saya kecewa. Supaya hari ini kita paham, bangun pagi, mulailah bersyukur dengan sengaja. Baca grace prayer. Sesudah baca grace prayer, terima tubuh dan darah Yesus. Untuk ingat kasih Tuhan yang luar biasa, memberi makanan dan pengampunan bagi kita setiap hari. Sesudah itu kita memerintah bersama Tuhan Yesus. Memerintah bersama Tuhan Yesus itu apa? Kita ngomong, Tuhan anakku begini, rumahku begini.
Aku begini, pekerjaanku begini, hutangku dibayar, penyakitku disembuhkan. Di depan saya ini ada balon-balon. Sebelum ada balon-balon ini ada gambar-gambar. Sebelum ada gambar-gambar ini semua ada di dalam otak. Otaknya orang yang bikin ini. Supaya kita memahami bahwa dari otak itu lahirlah ini. Dengan bahasa yang lain, semua yang terjadi di sini di-create, dihasilkan dari sesuatu di dalam otak. Nah, apabila di dalam otak kita isinya, aku telah dikuduskan, aku telah dibenarkan, aku pasti hidup dalam segala kelimpahan. Kita akan dibawa ke dalam suatu kehidupan yang menciptakan apa yang telah ditaruh di dalam otak kita. Sehingga kita menciptakan kehidupan karena otoritas yang dari Tuhan. Itu sebabnya Tuhan tidak pernah menolong orang ketika orang susah. Tuhan tidak pernah otomatis nolong orang ketika orang sakit. Tapi ketika orang itu menetapkan aku sudah disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Tuhan harus sembuhkan karena janji. Ketika orang mengatakan aku menetapkan diriku untuk keluar dan berbuat dan melakukan perbuatan-perbuatan iman, Tuhan berkewajiban menjawab doanya, menjawab imannya, karena itu adalah janji. Dan biarlah kamu bersuka cita. Dengan demikian kamu memenuhi setiap pagi hidupmu dengan firman melalui doa. Dan bacalah Alkitab, firman Kristus. Satu ayat gak apa-apa, gak apa-apa. Kemudian ambil minyak, taruh minyak di dahimu. Mengingatkan bahwa kamu adalah orang-orang yang dimuliakan Tuhan. Roh Kudus ada di dalammu, mengurapimu dan memberkatimu. Kemudian sebelum keluar kamar, nyatakan kamu mau menjadi orang seperti apa di luar pintu kamar itu. Menjadi orang malas kah? Orang rajin kah? Orang berhasil kah? Orang yang bereaksi terhadap keadaan atau orang-orang yang mau menetapkan semua rencana-rencana yang kamu sudah kerjakan. Pak, gimana kalau banyak gagalnya? Kegagalanlah yang membuat yang namanya Thomas Alva Edison yang 10.000 kali gagal akhirnya menemukan yang namanya disebut bohlam. Henry Ford, orang Amerika, industrialis yang kaya raya karena keberhasilannya membangun pabrik mobil. Kalau pabriknya semua diambil, akan jadi lagi pabrik. Kenapa? Karena pabrik itu ada di otaknya. Walaupun semuanya diambil, pabrik itu suatu hari akan berdiri lagi. Karena itu semua ada di dalam benaknya. Apabila kebenaran ini, apabila doa Bapa kami, apabila tubuh dan darahnya, apabila Roh Kudus yang kita sadari ada di dalam kita. Apapun yang diambil dalam kita akan tetap diberkati. Karena semuanya hidup di dalam kita. Selamat ulang tahun, marilah berkarya. Marilah menjadi orang-orang yang lebih produktif, lebih kreatif, lebih tinggi lagi performance-nya dalam hidup karena Kristus. Karena kita tahu siapa kita di dalam Kristus. Kita tahu dari mana kita berasal. Dan kita tahu apa tujuan hidup kita. Dan kita orang-orang yang mau memutuskan mulai hari ini. Pola pikir kita, sikap hati kita. Kita mau selalu membaca firman. Bukan sebagai suatu syarat. Sebagai satu kebutuhan di dalam Kristus yang begitu powerful. Kita mau menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Menetapkan dalam diri kita. Apa yang harus menjadi kewajiban. Dan apa yang harus kita kerjakan di dalam Kristus. Dan kita orang-orang yang tahu setiap hari apa yang harus kita lakukan dan perkatakan. Karena Tuhan Yesus katakan, carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Yang lainnya akan ditambahkan kepada kita semua. Jika ada di antara saudara atau kita yang sakit, yang lemah, ada di antara saudara yang bimbang, ragu, takut, hari ini Tuhan ingatkan di dalam komunitas kita untuk memiliki iman yang satu, iman di dalam Kristus. Karena kita adalah miliknya, kepunyaannya. Kita warga kerajaannya. Kita punya tujuan yang mulia di bumi ini. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Bahkan kita tahu setiap hari apa yang harus kita kerjakan. Diberkatilah kita. Terpujilah Bapa, diberkatilah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Selamat ulang tahun yang ke-9, tahun kelimpahan, dan tahun kesempurnaan di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Shalom, saya Benjamin Haratuasian. Saya adalah jemaat dari Grace of Christ Community Church. Saya sangat-sangat bersyukur, sangat-sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya boleh ada sebagaimana saya ada hingga saat ini. Semuanya adalah karena anugerah kasih Bapa yang teramat sempurna atas saya. Saya ingin berbagi kesaksian atas terpaparnya saya dan juga keluarga saya selama bulan Juni dan bulan Juli untuk virus COVID varian Delta. Tapi yang saya ingin ceritakan adalah apa yang terjadi terhadap diri saya pada dasarnya. Pada tanggal 17 Juni lalu, saya, istri dan kedua anak saya, kami terpapar virus COVID varian Delta positif. Tapi karena kondisi saya yang memburuk, saya harus dirawat di Rumah Sakit Geraha Kedoya. Seperti kita semua tahu, sepanjang bulan Juni dan bulan Juli, itu seluruh rumah sakit di Jakarta mengalami okupansi yang sangat tinggi dan sangat susah untuk mendapatkan kamar ataupun ICU. Saat itu saya, karena kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, saya akhirnya diberikan kesempatan atau mendapatkan kamar untuk masuk di Rumah Sakit Geraha Kedoya. Walaupun kami harus menunggu berjam-jam dan saya harus ditidurkan rebahan di tempat tidur di luar lorong ruang IGD. Saat sebelum masuk, istri saya menanyakan kepada saya, kamu mau dibawakan atau dipersiapkan apa dari rumah? Saya katakan, saya ingin dipastikan dibawakan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus untuk saya bisa lakukan terima tubuh dan darah baik itu sendiri maupun nanti bersama-sama dengan istri dan anak saya melalui video call setiap harinya. Ketika saya sudah masuk, istri saya ingin pulang, istri saya menghubungi Bapak Gembala. Bapak Gembala menghubungi saya video call dan saat itu juga bersama dengan Ibu Pastor Elizabeth. Bapak Gembala langsung katakan kepada saya tanpa basa-basi ya, langsung bilang, Ben senyum. Saya saat itu yang ada bingung, kok senyum, kenapa? Tapi berkali-kali Bapak Gembala itu katakan, Ben senyum, sambil memperagakan tangannya itu menunjukkan ke mukanya untuk bagaimana caranya tersenyum. Saya awalnya bingung kenapa yang harus senyum, tapi sampai akhirnya yang ada Bapak Gembala katakan, Ben senyum, kalau kamu senyum, kamu mengatakan kepada COVID itu tidak berkuasa atas kamu. Ketika itu juga yang ada saya pikir, oke, baik Bapak Gembala, senyum, iya. Bapak Gembala hubungi istri saya untuk join video call dan kami dipimpin Bapak Gembala untuk menyanyikan Oleh Darah Anak Domba. Sampai setelah selesai saya langsung jadi teringat terus untuk tersenyum. 5 hari pertama saat yang ada saya berada di rumah sakit, itu betul-betul sangat mencekam. Karena kenapa? Saya itu harus selalu menerima oksigen sebanyak 20 liter, baik itu yang ada tersambung melalui hidung maupun juga yang ada dengan balon oksigen sungkup. Jadi ada yang melekat terus di badan saya. Lalu yang ada saturasi saya itu harus yang ada di atas 95. Dan ketika saturasi saya itu turun di bawah 90, saya itu yang ada bisa sampai turun sampai ke posisi mungkin 79 saat itu yang ada terendahnya. Saat itu yang ada apa yang terjadi apabila saturasi turun sampai ke 80-an dan saya yang ada tidak mendapatkan oksigen, maka yang saya rasakan itu adalah seperti mungkin berlebihan, tapi ini yang saya rasakan seperti seluruh dunia itu menekan dada saya dan saya merasakan sesak, tidak bisa bernafas, dan saya itu nafas saya itu sangat pendek-pendek seperti layaknya seekor anjing yang baru kelelahan berlarian, kecapean. Nah, pada tanggal 4 Juli, lebih tepatnya saat itu adalah subuh kisaran jam 1 atau jam 2. Tiba-tiba yang ada saya saat lagi baru tertidur, saya terbangun dengan kondisi sungkup saya itu, oksigen sungkup saya itu kempes. Dan saya tidak merasakan ada aliran udara ataupun oksigen yang mengalir di hidung saya. Segera saya yang ada tekan alarm untuk panggil perawat, dan perawat itu berlarian, bergantian masuk ke ruangan saya sambil berkata yang ada, Pak, Bapak yang tenang, Bapak yang kuat. Saya katakan yang ada, it's okay. Saya betul-betul seperti teringat dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Gembala. Untuk yang ada saya senyum. Saat itu saya langsung mengatakan yang ada, Suster, saya okay, I'm fine, completely fine. Saya okay. Dibilang, Bapak yang kuat, Bapak yang... No. Saya hanya ingin tahu kenapa sungkup saya ini kempes. Dan
suster-suster itu sambil menangis, sambil keluar air mata, katakan, iya Pak, saat ini seluruh Jakarta, seluruh rumah sakit itu kehabisan oksigen. Saat itu saya katakan yang ada, seperti betul-betul saya sudah ceritakan tadi, apa yang saya rasakan kalau tidak ada oksigen, kalau saturasi saya turun. Tapi saat itu yang saya rasakan adalah, betul-betul saya mendapatkan ketenangan, saya tidak merasakan sesak, saya bisa bernafas dengan lega. Betul-betul Tuhan itu jaga saya luar biasa. Saya sampai yang ada katakan, udah suster urus aja pasien-pasien yang lain. Saya oke. Ketika paginya, itu abang ipar saya yang ada rupanya menanyakan kepada dokter yang merawat saya. Menanyakan kenapa yang ada peristiwa bisa rumah sakit kehabisan oksigen. Tapi jawaban daripada dokter itu adalah, adik kamu beruntung. Karena di saat yang ada rumah sakit seluruh Jakarta lagi kehabisan oksigen, adik kamu mulai pemulihan. Saat itu saya yang ada mendengar dari abang ipar saya, itu bukan keberuntungan, itu bukan sebuah keberuntungan yang privilege, yang sepertinya yang ada biasa-biasa aja. Karena ditambahkan lagi oleh abang ipar saya, saat yang ada saya ingin pulang dari rumah sakit, abang ipar saya mengatakan, saat peristiwa kehabisan oksigen itu, ternyata di rumah sakit yang saya dirawat, 12 orang meninggal. Dan setelah hari itu, setiap harinya, saya itu di lantai saya itu ada 26 pasien COVID. Dikatakan setiap harinya, satu orang pasti meninggal. Karena kondisi mereka yang sudah depresi, mereka sudah seperti hopeless, mereka sudah tidak ada harapan lagi. Tapi saat itu yang ada, saya betul-betul merasakan yang ada, itu bukan keberuntungan. Apa yang saya rasakan itu bukan keberuntungan. It's pure. Itu kasih karunia Tuhan, itu anugerah Tuhan. Tuhan tuh betul-betul yang ada seperti menjaga saya. Di luar itu posisinya, kondisinya mencekam, tapi Tuhan tuh betul-betul menjaga saya sempurna. Udah, lo tenang, lo istirahat tenang. Sehingga saat ini saya sangat-sangat bersyukur saya bisa berbagi kesaksian ini, yang saya percaya ini akan membangkitkan atau akan membangun iman saya dan juga membangun Bapak Ibu semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama saya Fioni. Saya bersyukur dan berterima kasih sudah diberikan kesempatan untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya. Saya juga bersyukur selama ini saya bergabung, bertumbuh, dan melayani di Grace of Christ Community Church, selalu menerima pengajaran tentang kasih karunia Tuhan Yesus dan selalu menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Pada kesempatan kali ini, saya mau menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya di masa pandemi, terutama di pekerjaan saya. Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Sekitar bulan Januari kemarin, perusahaan tempat saya bekerja menginfokan bahwa melihat masa pandemi yang seperti ini memberikan dampak juga kepada perusahaan tempat saya bekerja, yaitu akan terjadi pengurangan beberapa karyawan dan penutupan beberapa kantor cabang. Tapi saat itu kondisinya masih stabil aja dan belum ada info lebih lanjut. Nah, di bulan Februari itu sudah terlihat sudah ada beberapa kantor cabang yang tutup dan pengurangan beberapa karyawan. Dan atasan saya pun langsung menginfokan kepada tim rekan kerja saya bahwa ini akan terjadi dampak juga di tim kerja kita. Saat itu saya bertanya-tanya dalam diri saya, apakah saya termasuk dalam pengurangan karyawan atau tidak. Tapi saya tetap bawa dalam doa, saya tetap percaya bahwa Tuhan Yesus pasti bedakan. Di pertengahan bulan Maret, saya diinfokan oleh rekan kerja saya bahwa saya dan salah satu senior saya sedang dalam pengajuan dipromosikan naik jabatan di tahun ini. Jujur saat itu saya senang. Tapi saya bertanya-tanya lagi, masa sih di masa pandemi ini dan kondisi perusahaan saya yang seperti ini, masa mau ada promosi naik jabatan di tahun ini? Tapi tetap kembali saya bawa dalam doa, dan saya percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus pasti bedakan, dan biarlah kehendak Tuhan Yesus yang terjadi. Di bulan April, saya dipanggil oleh atasan saya untuk masuk ke dalam ruangan beliau. Beliau mengeluarkan sebuah surat, dan menyerahkan kepada saya, dan menyuruh saya untuk membaca sendiri surat itu. Dan setelah saya baca, puji Tuhan banget, itu surat keputusan pengangkatan jabatan saya. Dan beliau juga menginfokan bahwa Fioni, kamu tidak terjadi pengurangan
kamu tidak terkena pengurangan karyawan, tetapi kamu disetujuin pengangkatan jabatan di tahun ini. Dan tadinya ada 2 kandidat, kamu dan salah satu senior kamu, tetapi kamulah yang dipilih dan disetujui untuk dipromosikan naik jabatan di tahun ini. Saya benar-benar terharu banget. Saya bersyukur karena apa yang tidak pernah saya pikirkan dan apa yang tidak mungkin terjadi melihat kondisi pandemi seperti ini dan berdampak juga kepada pekerjaan saya, tetapi semua ini terjadi karena kekuatan doa dan apa yang saya imani kepada Tuhan Yesus, itu yang Tuhan Yesus genapin. Dan semua ini saya terima karena kasih karunia Tuhan Yesus melimpah dalam kehidupan saya. Biarlah kesaksian saya ini dapat memberkati kita semua, terutama untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan shalom. Kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat roti saja. Dan di hari ulang tahun ke-9 Grace of Christ Community Church, biarlah kita mengingat kasih Tuhan yang begitu dahsyat, yang memelihara kita, yang melindungi kita, memberkati kita, menuntun, memimpin kita. Di dalam segala kelemahan, di dalam segala kekurangan, Ia menjaga dan menjadikan kita berhasil, memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Dan kita bersyukur oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus, kita semua telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Oleh darah Tuhan Yesus Kristus kita telah beroleh penebusan yang kekal. Segala dosa kita telah diampuni. Oleh anugerah karya salib Kristus kita telah dibenarkan, disucikan, menerima kemuliaan dan disempurnakan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus kita sudah disembuhkan. Kita dibebaskan dari kutuk, diberkati dan hidup di dalam segala kelimpahan. Kita sekarang hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus, memiliki hidup yang kekal dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Kita bersyukur, terima kasih Bapa, karena di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata tetelestai. Kita percaya semua sudah selesai. Kita akan menjadi seperti yang Bapa kehendaki kita menjadi. Dan kita bersyukur, inilah kehendak Bapa oleh pengorbanan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan dan menerima jaminan keselamatan yang kekal. Terima kasih ya Bapa, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan dan bersyukur, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan ini. Bersama-sama dengan iman, Bapa kami bersyukur, berterima kasih untuk tubuh dan darah-Mu, makanan dan pengampunan yang Kau berikan bagi kami setiap hari. Inilah darah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menerima pengampunan dosa, kami telah menerima penebusan yang kekal. Kami telah memperoleh perlindungan yang sempurna oleh kuasa darah Yesus. Kami menerima kasih karunia dan anugerah kebenaran yang berlimpah-limpah untuk hidup dan berkuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menerima kemuliaan menjadi ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus datang kembali di dalam kemuliaan. Kami semua akan diangkat di dalam kemuliaan. Kami adalah mempelai Tuhan yang suci, yang kudus. Akan bersama-sama pesta perkawinan anak domba. Kami akan memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, kami bersyukur merayakan ulang tahun ke-9 pelayanan ini. Kami telah memasuki tahun kedua, pada 7 tahun kedua, yaitu memasuki masa kami bertumbuh menjadi dewasa dan diberkati di dalam kemuliaan yang baru. Dan
Dan biarlah itu semuanya digenapi sempurna dan segera. Dan kami percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus semuanya sudah selesai. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima, kita imani, kita bersyukur inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Minyak ini dikuduskan sebagai tanda kesukaan untuk mengingat bahwa Roh Kudus mengurapi kita, berdiam di dalam kita dan memberkati kita dimanapun kita melangkah. Kasih karunia-Nya melimpah-limpah atas kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita telah sama-sama diberkati oleh firman Tuhan dalam ibadah ulang tahun yang ke-9 dari Grace of Christ Community. Saya percaya hari ini firman Tuhan memberi kekuatan bagi kita semua, memberi kesembuhan bagi kita semua. Dan kita juga telah menerima anugerah yang terbesar dalam hidup kita, yaitu menerima tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus, serta menerima minyak sebagai tanda kesukaan melebihi dari teman-teman sekutu kita. Tibalah saatnya bagi kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai ucapan syukur. Saya percaya Bapak dan Ibu diberikan kemurahan hati untuk mendukung dan memberkati pelayanan ini, supaya Grace of Christ Community ini menjadi berkat, lebih menjadi berkat bagi orang banyak. Sebelum memberi persembahan, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa, kami telah dipulihkan oleh firman-Mu, kami telah dikuatkan oleh firman-Mu, dan kami percaya hanya di dalam Yesus Kristus semua kehendak-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Tibalah saatnya bagi kami untuk memberikan persembahan sebagai ucapan syukur. Kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk kemuliaan dan membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberi. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Puji syukur buat kasih-Mu, Kau berikan tubuh dan darah-Mu, Yesus penebusku. Di dalam kesesakan Kau memberiku kelegaan, Yesus Kristus pengharapanku. Kuangkat tangan menyembah-Mu, biar lidahku memuji-Mu. Kasih-Mu sempurna, rancangan-Mu dahsyat, ku terpesona. Puji syukur buat kasih-Mu, Kau berikan tubuh dan darah-Mu, Yesus penebusku. Di dalam
segala nama, Raja di atas segala raja. Nama Yesus berkuasa selamanya. Ku angkat tangan menyembahmu, biar lidahku memujimu, kasihmu sempurna, rancanganmu dahsyat, ku terpesona. Terima kasih bagi Bapak Ibu, Saudara yang telah memberikan persembahan. Saya percaya Tuhan pasti kembalikan berlipat kali ganda. Dan beberapa saat lagi kita akan sama-sama menyaksikan kegiatan-kegiatan dari Amazing Kids dalam rangka menyambut ulang tahun Grace of Christ Community yang ke-9. Mari sama-sama kita menyaksikan dan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Happy 9th anniversary GCCC. Tuhan Yesus memberkati. Menjadi murid-murid-Mu, Tuhan Yesus Kristus menjadi sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Shalom, saya Samatan Patiakuan. Saya dari Amazing Kids. Sekarang saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun GCCC yang ke-9. Jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, cita-citaku ingin menjadi pilot. Saya beriman itu pasti terjadi. Selamat ulang tahun GCCC. Tuhan Yesus memberkati kita semua. 1 Thessalonians 5:5. For you all sons of light and of the day, we are not of the night or of the dark. Let's be bright for everyone else. Teman-teman Amazing Kids, marilah kita menjadi terang bagi semua orang, karena kita adalah anak terang, bukan anak kegelapan. Aku dan seisi rumahku, one faith in Christ. Shalom Amazing Kids. Kata salam kita hari ini diambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 yang isinya iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dadah. Happy birthday Grace of Christ Community Church. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, karena kasih karunia-Nya telah memelihara, menyertai, memberkati pelayanan GCCC genap saat ini berusia 9 tahun. 9 tahun melambangkan kesempurnaan dan kelimpahan. Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dimanapun Saudara berada, mengikuti fellowship hari ini,
saya ingin mengajak saudara untuk berdoa sebagai ucapan syukur kita kepada Bapa yang telah memberikan pelayanan ini kepada kita semua. Dan saya percaya akan banyak jiwa-jiwa yang akan dibawa ke dalam kerajaan sorga. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa mengucap syukur. Bapa, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang telah menyertai, memberkati, serta memelihara, dan kesetiaan-Mu sehingga pelayanan GCCC sampai saat ini genap berusia 9 tahun. Dan kami percaya bahwa di tahun-tahun yang akan datang penyertaan-Mu akan semakin nyata, sehingga pelayanan ini akan semakin berkembang dan membesar untuk memuliakan nama-Mu dan kerajaan-Mu yang akan diperluas. Terima kasih Bapa. Kami meminta kepadamu ya Bapa, biarlah Engkau memberkati pelayanan GCCC bersama gembala, pastoral, para pelayan, serta jemaat-Mu yang telah Kau percayakan untuk kami gembalakan di dalam pelayanan ini. Kiranya diberikan kesehatan serta kekuatan, juga hikmat dan pewahyuan untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan yang Tuhan telah percayakan. Bapa, kami minta agar seluruh aspek pelayanan GCCC, baik gembala jemaat Bapak Dr. Yosua Tumakaka, seluruh pastoral, energi, diakonia, Amazing Kid, youth serta pemuritan, diberkati Tuhan Yesus semakin solid dan semakin bertumbuh untuk membawa sebanyak-banyaknya jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Biarlah Bapa jadikan pelayanan GCCC ini menjadi berkat dan terang bagi bangsa Indonesia, juga bagi bangsa-bangsa lain, agar melalui pelayanan ini nama Tuhan yang dimuliakan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu yang dahsyat dan ajaib dan luar biasa. Kami mengucap syukur atas semuanya. Buat kasih-Mu, kemurahan-Mu, segala kebaikan-Mu yang tidak bisa kami ucapkan dengan kata-kata. Hanya bagi-Mu-lah segala hormat dan pujian serta kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Grace of Christ mengucap syukur merayakan ulang tahun ke-9 dengan tema One Faith in Christ. Dan kini saatnya, sekarang ini kita akan masuk dalam prosesi pemotongan kue ulang tahun. Prosesi pemotongan kue ini merupakan tanda ucapan syukur buat kasih karunia Kristus yang telah menyertai pelayanan GCCC sampai usia ke-9 tahun ini. Angka 9 merupakan gambaran kesempurnaan dan kelimpahan. Sejak awal komunitas ini ada, Tuhan Yesus telah memberikan visi dan misi kepada senior pastor, Dr. Joshua Tumakaka, untuk menjadikan murid Kristus dalam terang, kebenaran dan kasih, untuk membangun generasi rumah doa bagi segala bangsa. Di tahun ke-9 ini, GCCC percaya Tuhan Yesus yang akan menyempurnakan pengajaran ini untuk kita semua menjadi one faith in Christ, satu iman di dalam Kristus. Dan potongan dari kue ini merupakan simbol dari pengajaran yang mau dibagikan dan diajarkan kepada sebanyak-banyaknya orang. Panggilan Tuhan kepada GCCC adalah untuk mengajarkan kita bahwa sekarang ini kita ada di dalam perjanjian yang baru, menjadi ciptaan yang baru di masa kasih karunia Kristus, untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali. Di masa kasih karunia ini, kita mendapatkan kekuatan baru dengan menerima tubuh dan darah Yesus Kristus, yang adalah benar-benar makanan bagi orang percaya, untuk kita mengingat kasih Bapa melalui pengorbanan Kristus. Panggilan GCC untuk mengajarkan kita bahwa Roh Kudus ada di dalam kita, berkuasa atas kita, mengurapi kita, dan kita menerima minyak sebagai tanda kemuliaan melebihi teman-teman sekutu,
untuk mengingatkan kita bahwa kita adalah bait suci Tuhan yang telah dibenarkan, disucikan, dan dikuduskan untuk selama-lamanya. Panggilan GCCC juga untuk mengajarkan kita sebagai rumah doa, berdoa dengan ucapan syukur, berdoa Bapa kami yang diajarkan melalui Grace Prayer. Dengan kasih Kristus, kami mengundang yang terkasih, Bapak dan Ibu Gembala, Grace of Christ Community Church, Senior Pastor Dr. Joshua Tumakaka bersama dengan Pastor Elizabeth untuk bergabung bersama-sama dengan kami. Dan kini saatnya Bapak dan Ibu Gembala akan menyalakan lilin sebagai gambaran terang Kristus yang menyinari dan memuliakan pelayanan ini. Dan selanjutnya, Bapak dan Ibu Gembala akan bersama-sama memotong kue ulang tahun. Sebagai gambaran pengajaran akan dibagikan kepada sebanyak-banyaknya orang. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Selamat ulang tahun Grace of Christ, One Faith in Christ. Haleluya. Begitu besar kasih Tuhan bagi Grace of Christ. Itu sebabnya di tahun yang ke-9 ini, GCCC juga mengadakan kegiatan berbagi kasih dan berbagi kehidupan untuk meneruskan apa yang telah Tuhan beri di dalam pelayanan ini. Grace of Christ telah membagikan pengajaran dari ujung barat Indonesia sampai ujung timur Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Karena kita percaya sebanyak-banyaknya orang akan mengenal kasih Bapa melalui pengorbanan Kristus, dan juga dapat berdoa dan menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Maka kita akan menyaksikan sebagian dari kegiatan diakonia berbagi kasih melalui video yang akan ditayangkan berikut ini. Ku datang padamu, bawakan sembahku, menghadap tahtamu, Yesusku. Hanya Kau yang mampu tenangkan jiwaku. Ku angkat tanganku dan berseru, takkan kurang panjang uluran tanganmu. Kau selalu menolong, menopangku. Takkan kurang tajam telingamu Tuhan. Kau selalu sediakan jawaban atas doa-doaku. Ku datang padamu, bawakan sembahku, menghadap tahtamu, Yesusku. Hanya Kau yang mampu tenangkan jiwa
selalu menolong, menopangku, takkan kurang tajam telingamu Tuhan. Kau selalu sediakan jawaban atas doa-doaku. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan video ucapan selamat ulang tahun kepada Grace of Christ Community Church. Shalom. Kami dari Sinode Gereja Penggerakan Kristus GPK Pinkster Bewehing hari ini tanggal 9 bulan 9 2021 mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-9 kepada jemaat GCCC. Kami percaya apa yang Tuhan sudah nyatakan melalui visi dan misi melalui Pastor Joshua Tumataka. Kami doakan supaya bermultiplikasi melalui pelayanan ini dengan terlibatnya di berbagai macam ladang pelayanan di seluruh Indonesia. Bahkan kami berdoa supaya rekan-rekan Pastor Joshua Tumataka juga bermultiplikasi di berbagai ladang tersebut. Kami juga berdoa supaya pelayanan ini benar-benar bangkit di berbagai ladang, sehingga apa yang Tuhan Yesus nyatakan dalam amanat agung, pergilah jadikan semua bangsa, semua suku bangsa muridku, itu benar-benar terrealisasi. Bahkan bukan cuma ladang di seluruh Indonesia, tapi juga di berbagai ladang di seluruh penjuru dunia. Itu doa dan harapan kami. Karena itu saudara-saudara, rekan-rekan sekerja, bahkan jemaat Tuhan yang ada di GCCC di seluruh Indonesia saat ini, mari bangkit dan menyatakan kemuliaan Tuhan di berbagai ladang dengan berbagai tanda mujizat, sehingga nama Tuhan Yesus dikenal dan mereka juga akhirnya menjadi muridnya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk fellowship hari ulang tahun Grace of Christ Community Church yang ke-9. Oleh kuasa Roh Kudus, kami telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima segala yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu, rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Amin. Saya bersama Ibu kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-9 untuk semua member Grace of Christ Community Church, untuk semua pastor, untuk semua leader, dan semua yang bersama-sama di dalam ibadah hari ini. Dan kami mengucapkan terima kasih tentunya sepanjang 9 tahun untuk semua pastor yang sudah bersama-sama melayani dengan segala suka dan suka di dalam Yesus Kristus. Untuk semua leaders yang selalu mendukung dan berdoa buat kita semua, buat pelayanan ini. Untuk semua jemaat yang memberkati, yang telah memberikan persembahan, memberi korban waktu, pikiran, dan doa untuk pelayanan ini. Dan untuk semua pelayan-pelayan juga tim online yang sepanjang pandemi ini kita melayani.
Masih ingat pertama kali kita pelayanan, masih gagap, sebelum syuting masih nunggu kamera dari Tokopedia. Itu semua adalah anugerah buat kita. Dan untuk itu biarlah Tuhan Yesus sendiri yang akan memberkati kita. Dan percayalah, di tahun ini kita semua akan menerima berkat seperti 9 yang mempunyai makna kelimpahan dan kesempurnaan karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Maka sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Grace of Christ Community Church. Marilah kita bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus Bapa Surgawi kita. Kasih karunia Bapa melimpah-limpah atas kita sekalian. Oleh kuasa Roh Kudus yang memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita sempurna. Sampai Tuhan Yesus datang kembali, Yesus Kristus Juru Selamat kita. Kita semua akan diangkat di dalam kemuliaannya, pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, bersama-sama datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikanmu. Haleluya, amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah rangkaian acara ulang tahun Grace of Christ Community Church yang ke-9. Kami mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam fellowship ulang tahun hari ini. Dan sekali lagi kami bersama dengan Senior Pastor Dr. Joshua Tumakaka, bersama dengan Pastor Elizabeth, seluruh pastor dan pelayan mengucapkan selamat ulang tahun Grace of Christ Community Church dan seluruh member. Haleluya! One faith in Christ. Ku mau selalu